Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Purnadi dari sciencepedia.com. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas soal yang ditanyakan oleh salah satu member di grup Telegram. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini diketahui ada sebuah rangkaian listrik di mana yang terlihat seperti gambar berikut. Kemudian ada tegangan 12 volt. Nah, di sini disuruh untuk menentukan I atau arus listrik pada rangkaian tersebut. Untuk membahas soal ini, maka kita harus tahu tentang rumus dasar dari arus listrik. Nah, di dalam fisika kita telah belajar bahwa I atau arus listrik itu adalah sama dengan tegangan atau V dibagi dengan hambatan atau R. Di sini V-nya telah diketahui, yaitu 12 volt. Permasalahannya, hambatannya di sini berupa rangkaian seperti ini. Jadi kita harus menentukan hambatan pengganti dari rangkaian tersebut supaya lebih sederhana untuk menentukan hambatan total. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk menentukan hambatan total pada rangkaian tersebut. Nah, di sini kita harus menentukan mana yang disusun seri dan mana yang disusun paralel. Caranya bagaimana? Baiklah, mari kita mulai dari sini. Misalnya arus kan bergerak dari sini. Set. Nah, sampai di titik ini, katakanlah ini R1, maka dia akan bercabang. Ya, ada yang ke bawah, katakanlah ini I1, katakanlah ini I2 yang ke bawah, dan yang ke samping kanan ini I3. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini hambatan disusun secara paralel. Tapi yang paralel adalah R2 ini yang dilalui arus ini R2 dengan bukan R4 tapi keseluruhan dari rangkaian ini. Nah, demikian juga saat arus melalui titik ini. Dia ada yang ke bawah, ada yang ke sini. Jadi nanti pengerjaannya adalah kita mulai dari belakang. Sehingga dari sini set. Nah, ini kan disusun secara seri. Kita bisa menentukan hambatan penggantinya untuk rangkaian yang ini dulu. Nah, coba kita gambar ulang rangkaiannya. Set. Nah, di sini adalah 12 volt. Nah, seperti ini. Kemudian ini ke sini. Nah, yang akan kita cari untuk mengganti hambatan totalnya adalah yang warna merah ini. Di sini ada 3 resistor, ada 3 hambatan, akan kita jadikan menjadi satu hambatan seperti ini. Gimana caranya? Nah, gampang saja. Ini kan rangkaian disusun secara seri. Kenapa seri? Karena dari sini yang melalui 3 resistor ini dia nggak ada percabangan sama sekali. Ya udah, berarti RT sama dengan tinggal menambahkan aja. Ini angkanya 1, 4, dan 5. Ini 1 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 5 berapa? Sama dengan 10 ohm. Nah, kita udah dapat nih satu resistor pengganti dari 3 resistor yang ada, sehingga lebih simpel. Mari kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini diketahui juga 10 ohm. Kita tulis satu-satu ya. Di sini 3 ohm, di sini 2 ohm, di sini 10 ohm. Kemudian yang atas 2 ohm dan yang di sini 5 ohm. Nah, sekarang kita bergerak nih
dari sini, seret, dan sini. Nah, maka yang akan kita cari adalah ini. Karena di sini terjadi rangkaian paralel. Nah, bagaimana cara menentukan hambatan pengganti dari suatu rangkaian paralel? Nah, mari kita gambar rangkaian pengganti berikutnya supaya lebih sederhana dalam memahaminya. Nah, ini kan yang warna hijau mau kita ganti menjadi satu hambatan pengganti ya. Yang semulanya paralel terdiri dari 2 resistor akan kita jadiin menjadi 1 resistor. Caranya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, dimana R1 nya adalah 10 ditambah 1/R2 yaitu 10 juga, sama dengan 2/20. Nah, ini kan 1/Rp. Kemudian yang akan kita cari adalah Rp nya. Ya udah tinggal dibalik, 20/2 sama dengan 10. Jadi di sini kita dapat 10 ohm. Nah, kita tulis rang lainnya, ini 3 ohm. Kita pindahin di sini, ini 2 ohm. Ini 10 ohm. Ini 2 ohm. Dan ini 5 ohm. Ini 12 volt. Nah, bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Gampang kan? Mari kita lanjutkan. Kemudian, mana lagi yang akan kita mau sederhanakan? Nah, ya, kita mulai lagi arus dari sini ke sini. Wah, sampai titik ini ada percabangan nih. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Tapi kita mau menyederhanakan yang ini dulu nih. Seret, set, set. Kenapa? Karena di sini nggak ada percabangan. Seret, seret, seret. Sehingga ini merupakan rangkaian seri. Bisa kita ganti menjadi satu hambatan pengganti untuk menggantikan 3 resistor ini. Karena seri, maka langsung saja. Nah, kita gambar lagi ya supaya lebih sederhana. Di sini ada satu lagi. Nah, yang warna merah ini kan mau kita ganti dengan satu hambatan pengganti. Karena seri, maka kita bisa menentukan RT sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Berapa di sini? 3, ini tambah 10, ini tambah 2. 3 tambah 10 tambah 2 sama dengan 15. Nah, berarti di sini 15 ohm, di sini 10 ohm, di sini 2 ohm, dan di sini 5 ohm. Ini 12 volt. Oke ya, sampai sini ya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan petualangan kita. Sebelumnya saya ingin menghapus yang ini ya, ini dan ini mau saya hapus karena ini nggak muat. Oke, kemudian saya ingin memindahkan ini ke atas. Nah, sekarang rangkaian kita menjadi lebih sederhana, tapi belum selesai karena kita harus mengganti semua resistor yang ada menjadi satu buah resistor untuk menentukan R total. Baik, mari kita lanjutkan. Di sini sama seperti sebelumnya, ada arus, kemudian di sini ada percabangan. Nah, maka bisa dipastikan bahwa rangkaian yang ini disusun secara paralel. Jadi kita harus mencari pengganti dari rangkaian tersebut. Nah, kita gambar lagi. Nah, ini dari yang merah ini 2 resistor akan kita jadikan 1 resistor. Karena disusun paralel, maka rumusnya 1/RT sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. 1/R1 nya berapa? Di sini 10 ya.
Ya, mau di sini juga yang R1 mau dijadikan yang ini juga boleh 15 atau yang 10 juga boleh, terserah. Per R2 berarti 15 sama dengan samakan penyebut jadi 30, yang ini jadi 3, yang ini jadi 2, sama dengan 5 per 30, itu adalah 1 per RT. Maka RT nya adalah tinggal dibalik, 30 per 5 sama dengan 6. Nah, jadi di sini 6 ohm, di sini 2 ohm, dan di sini 5 ohm. Nah, sekarang kan jadi tambah sederhana nih rangkaian kita. Rangkaian kita menjadi rangkaian seri. Nah, harus melalui ke sini udah nggak ada percabangan kan? Sehingga ketika resistor ini disusun secara seri, maka kita bisa mengganti nih 3 resistor ini menjadi 1 resistor. Sehingga gambar akhirnya akan menjadi seperti inilah. Nah, tinggal 1 ya. Ini RT sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 2 ditambah 6 ditambah 5. 2 tambah 6 tambah 5 sama dengan 13. Oke. Nah, maka hambatan total ini adalah 13. Sehingga ini bisa kita ketarik sini, I sama dengan V per R, di mana V-nya adalah 12 dan R-nya adalah 13. Nah, mudah bukan? Inilah hasil akhir dari I. Demikianlah pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan lain, silahkan kirim saja ke sciencepedia.com@gmail.com. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.